Nah baik, selamat pagi. Di hari ini, pagi ini kita akan mempelajari matematika. Materi kita hari ini adalah tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, yang pertama adalah ini, ketika garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, gambarnya seperti ini. Jika ada lingkaran, dia akan memotong membagi 2 lingkaran itu. Itu dia yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika garis menyinggung lingkaran atau garis hanya menyentuh atau memotong di 1 titik. Gambarnya seperti ini. Ini dia garisnya hanya menyinggung. Nah, yang ketiga kemungkinannya adalah ketika garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Ini dia. Jadi dia lingkarannya terpisah dengan garisnya. Jadi dia sama sekali tidak ada kaitannya. Nah, jadi yang mau diapain di sini adalah bagaimana caranya untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Ketika nanti ada persamaan, kita mau mencari dari ketiga ini di mana kedudukan garisnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mencari dulu nilai determinannya. Nah, nilai determinan ini didapat dari kedua persamaan, yaitu persamaan garis dan persamaan lingkaran. Kedua persamaan ini yaitu persamaan garis Y sama dengan PX ditambah Q, dan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kedua persamaan inilah yang kita substitusi. Ini ya, kita substitusi sehingga memperoleh nilai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dari sinilah persamaan inilah kita ambil determinannya, yaitu yang disimpulkan dengan D besar. Maka determinannya adalah D sama dengan B kuadrat ditambah 4AC. Itu dia. Nah, B-nya adalah nilai atau koefisien dari X. Kemudian A adalah koefisien dari X kuadratnya. Dan C adalah konstantanya. Nah, ini dia. Dari sini dia menentukannya. Nah, jadi bagaimana menentukannya ketika sudah dapat nilai determinannya? Maka menentukannya adalah jika diperoleh nanti D-nya lebih besar dari 0, maka garisnya akan memotong lingkaran di 2 titik. Seperti gambar yang pertama. Nah, ketika nanti didapat D-nya sama dengan 0, maka garis akan menyinggung lingkaran. Itu bisa kita lihat seperti gambar yang kedua. Kemudian kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka garis tidak menyinggung dan memotong lingkaran. Dia ada di seperti gambar yang ketiga. Begitu dia untuk kedudukan garis terhadap lingkaran dan bagaimana kita menentukan garis tersebut kedudukannya di lingkaran. Untuk contohnya mencari kedudukan garis terhadap lingkaran, kita buat 2 contoh. Nah, ini dia. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan garis Y sama dengan X tambah 1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Nah, kemudian yang kedua, tentukan posisi garis 2X kurang Y tambah 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita mulai dari nomor 1.
Nah, nomor 1, untuk garis persamaannya adalah Y sama dengan X tambah 1. Kita buat dia simbolnya 1, penanda dia sebagai persamaan yang pertama. Kemudian lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Kita buat dia simbol angka 2, penanda dia bahwasanya adalah persamaan yang kedua. Nah, maka kedua persamaan ini kita substitusi persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua. Nah, maka yang ngacuannya adalah persamaan yang kedua. Maka persamaan yang kedua inilah yang kita tulis, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 49. Nah, maka kita masukkan nilai Y-nya, yaitu X tambah 1. Maka kita gantikan Y-nya, maka ini menjadi X kuadrat tambah Y-nya tadi adalah X tambah 1. Maka kita buat X tambah 1 kuadrat, dia di dalam kurung. Kemudian dikurang 49 sama dengan 0. Nah, maka ini carilah nilai dari X tambah 1 kuadrat. Nah, ini gak usah lagi dibuat jalannya. Buat aja jalannya di sele-sele. Misalnya seperti ini, yaitu X tambah 1 dikali X tambah 1. Maka ini X kali X kuadrat, X kali 1 tambah X, kemudian X kali X, 1 kali X, kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. Maka jumlahkan yang sama, hanya ini yang sama. Maka ini menjadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Itulah dia yang ini. Makanya sesudah kita apakan, jabarkan, makanya menjadi X kuadrat ditambah X kuadrat tambah 2X tambah 1 kurang 49. Nah, selanjutnya satukanlah yang sama variabelnya. Yang sama hanya X kuadrat dengan X kuadrat. Maka X kuadrat ini dijumlahkan menjadi 2X kuadrat. Kemudian ini tidak ada kawannya, langsung 2X, kemudian 1 kurang 49 dia menjadi negatif 48, dia kurang 48. Maka dia dapatnya 2X kuadrat ditambah 2X kurang 48 sama dengan 0. Itulah persamaannya. Nah, maka kita carilah nilai determinannya dari persamaan ini. Maka nilai determinannya adalah B sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, maka tinggal kita masukkan B-nya. B-nya tadi berapa? Yang ini B. Variabel dari koefisien dari variabel X, yaitu 2. Kemudian A-nya adalah yang ini. Koefisien dari variabel X kuadratnya, yaitu 2. Nih. Kemudian C konstantanya. Nah, ini negatif ya. Jangan dibuat hanya 48. Ini tanda negatif. Maka kita buat di sini dia negatif 48. Nah, maka tinggal kita masukkan, selesaikan. 2 kuadrat 4. Kemudian ini kita kalikan satu-satu biar paham. Negatif. Ini kurang, ini adalah tanda negatif untuk 4. Maka negatif 4 kali 2 menjadi negatif 8. Ini tanda kurang jadinya karena ada negatif. Kemudian kali dengan min 48. Nah, selanjutnya yang mana mau dikalikan? Yang ini. Maka 4 tetap. Ini tanda negatif untuk 8. Maka negatif 8 kali negatif 48 dia menjadi tambah 384. Nah, maka tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 384 adalah 388. Nah, maka determinannya di sini adalah 388. Nah, itu artinya D-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi karena dia 388 itu artinya adalah lebih besar dari 0. Nah, maka karena dia lebih besar dari 0, apa tadi dikatakan? Kalau dia lebih besar dari 0, maka garis akan memotong lingkaran di 2 titik. Itu dia.
Nah, baik, untuk soal yang kedua, ini persamaan garisnya. Nah, dia adalah 2x kurang y tambah 1. Nah, maka persamaan ini harus kita ubah dia menjadi bentuk y sama dengan ini. Maka 2x yang kita pindahkan menjadi negatif 2x, satunya menjadi negatif 1. Nah, maka karena ini tadi negatif y, kita harus ubah dia menjadi bentuk positif. Nah, untuk mengubahnya, kita kali dia menjadi negatif, kalikan dengan negatif. Maka ini menjadi y, negatif y menjadi y, negatif 2x menjadi 2x, negatif 1 menjadi 1. Nah, kemudian ini persamaan lingkarannya, dan persamaan yang ini tadi y sama dengan 2x tambah 1 menjadi persamaan yang pertama. Persamaan lingkaran tadi kita buat menjadi persamaan yang kedua. Nah, kemudian lakukan substitusi yang pertama dan yang kedua. Sama seperti soal yang pertama, masukkan nilai y-nya. Ini masukkan dulu nilai persamaan lingkaran, kemudian gantikan setiap nilai y dengan y yang ini. Dia berganti menjadi 2x tambah 1. Ini dia 2x, ini x-nya turun. Kemudian ini y kuadrat kita gantikan dengan 2x tambah 1. Ini kuadrat. Kemudian min 4x-nya turun. Nah, ini 2y, maka y-nya kita ganti dengan ini. Maka dia menjadi 2 kali 2x tambah 1. Kemudian tambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini karena dia kuadrat masih ada dalam kurung, ini kita kuadratkan. Kemudian yang dalam kurung ini kita kalikan 2 dengan 2x tambah 1. Nah, maka hasilnya menjadi ini 2x tambah 1. Hasilnya cari di sini nanti, ini seperti ini. Maka nanti dapatnya 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Nah, yang ini dia. Yang ini. Nah, maka kita turunkan x kuadratnya. Kemudian hasil pangkatnya ini, kuadratnya ini menjadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Itu dia. Kemudian min 4x diturun langsung min 4x. Nah, kemudian ini nih, min 2 kali 2x tambah 1. Maka min 2 kali 2x min 4x, min 2 kali 1 min 2. Kemudian tambah 3. Itu dia. Kemudian sesudah dapat ini, satukan mana yang sama variabelnya. Nah, yang ini x kuadrat dengan x kuadrat, maka jumlahkan x kuadrat tambah 4x kuadrat 5x kuadrat. Kemudian yang sama lagi 4x dengan min 4x dan min 4x. Maka min 4x kurang 4x kurang 4x adalah min 4x. Kemudian yang sama 1 kurang 2 tambah 3 adalah 2. Maka persamaannya adalah 5x kuadrat dikurang 4x tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan inilah kita cari nilai determinannya. Determinannya B sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Maka B-nya min 4 ini negatif ya. Kurang ini jadi negatif. Maka dia kita buat min 4. Maka min 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 5. Kemudian C-nya 2. Kesini 2. Maka kita kalikan. Min 4 kuadrat adalah 16. Kemudian ini ingat sekali lagi, tanda kurang adalah tanda negatif untuk yang di sampingnya. Maka min 4 kali 5 min 20 kali 2 min 40. Maka dari ini menjadi min 40. Maka dikurang 40 sama dengan negatif 24. Nah, maka dari situ determinannya min 2
24 atau determinannya negatif 24, itu berarti determinannya lebih kecil dari 0. Maka kita lihat yang tadi bagaimana. Karena determinannya lebih kecil dari 0, maka garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran.